Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Perkenalkan, saya Meitiana Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Marlinda Haryani Wora dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Nusa Cendana. Dan saya Ternanca Isabel Selan dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. ingin menyajikan video dengan judul materi Lipid. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu mengkaji implikasi lipid dalam kehidupan sehari-hari. Objek atau sampel yang digunakan yaitu tempe, daging sapi, mentega, dan minyak sayur. prosedur proyek. Pertama, carilah dan pahami materi mengenai lipid. Yang kedua, temukan bahan pangan yang mengandung lipid di sekitar kita. Ketiga, jelaskan struktur dan sifat-sifat dari lipid, penggolongan lipid, serta pengujian pada lipid. Setelah itu, rekam dan buatlah video semenarik mungkin. Lipid adalah senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut di dalam air yang dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar seperti kloroform atau eter. Lipid diklasifikasikan menjadi yang pertama lipid sederhana. Lipid sederhana adalah ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Yang kedua adalah lipid kompleks. Lipid kompleks adalah ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Yang ketiga, lipid prekursor dan derivat. Uji minyak dan lemak dapat dilakukan dengan yang pertama, uji kelarutan dalam air, yang kedua, uji kelarutan dalam alkohol, yang ketiga, uji akrolein, yang keempat, uji Bauduin, yang kelima, uji Hubel. Sifat-sifat lipid. Lipid memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tidak larut di dalam air. Yang kedua, larut di dalam pelarut organik seperti benzen, eter, aseton, kloroform, atau karbon tetraklorida. Yang ketiga, mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kadang-kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Yang keempat, bila terhidrolisis akan menghasilkan asam lemak. Yang kelima, berperan dalam metabolisme tumbuhan dan hewan. Penggolongan lipid. Lemak sederhana terbagi menjadi dua, yaitu ada lemak dan lilin. Nah, lemak merupakan bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Contoh lemak dalam bentuk cair yaitu minyak. Yang kedua yaitu lilin. Lilin merupakan bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Contoh dari lipid kompleks yaitu fosfolipid, glikolipid, sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Fosfolipid adalah lipid yang mengandung residu asam fosfat, di mana molekul ini mengandung basa nitrogen dan juga substituen lainnya, misalnya gliserofosfolipid yang memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan juga sphingofosfolipid yang memiliki gugus alkohol berupa sphingosine. Sedangkan glikolipid adalah lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan juga karbohidrat. Lipid prekursor dan derivat adalah senyawa yang dihasilkan dari hasil hidrolisis lipid. Contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton bodies, dan lipid yang terlarut dalam vitamin dan hormon. Asam lemak merupakan derivat hidrokarbon yang memiliki tingkat oksidasi rendah. Asam lemak merupakan komponen penyusun lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor. Kepala asam lemak berupa gugus karboksil yang diberi nomor karbon 1 dan ekor berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau tak jenuh. Karbon setelah gugus karboksil diberi nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Asam lemak memiliki karbon sekitar 4-36.
Berdasarkan jenis ikatannya, asam lemak dikelompokkan menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai karbonnya berupa ikatan tunggal, seperti asam laurat, asam palmitat, dan asam stearat. Sedangkan asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Contoh asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Bahan pangan yang mengandung lipid. Tempe adalah salah satu pangan tradisional khas Indonesia yang berasal dari kedelai. Berdasarkan komposisi Zat Gizi Pangan Indonesia Departemen Kesehatan RI tahun 1991, kadar lemak dalam tempe sebesar 8,8/100 gram. Asam lemak yang terkandung dalam tempe menurut Jurnal Lahan Suboptimal tahun 2016 oleh E. Sahara dan kawan-kawan, yaitu asam linoleat, asam linolenat, asam oleat, asam palmitat, asam stearat, dan asam palmitoleat. Berikut struktur asam lemak yang terkandung di dalam tempe. Daging sapi adalah salah satu bahan pangan asal ternak yang berlemak dan sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Menurut Depkes RI pada tahun 1995, komposisi lemak pada daging sapi yaitu sebesar 14 gram per 100 gram. Asam lemak yang terkandung dalam daging sapi menurut penelitian Jatmiko pada tahun 1973 yaitu asam oleat, asam palmitat, asam stearat, asam miristat, asam linoleat, dan asam laurat. Berikut struktur asam lemak yang terkandung di dalam daging sapi. Mentega adalah produk berbentuk padat lunak yang dibuat dari lemak atau krim susu atau campurannya dengan atau tanpa penambahan garam atau bahan makanan yang diizinkan. Menurut Depkes RI pada tahun 2019, komposisi lemak pada mentega yaitu sebesar 81,6 gram per 100 gram. Asam lemak yang terkandung dalam mentega adalah asam palmitat, asam oleat, asam stearat, dan asam butirat. Berikut struktur asam lemak yang terkandung di dalam mentega. Minyak merupakan campuran dari ester asam lemak dengan gliserol. Minyak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya dietil eter dan kloroform. Adapun jenis asam lemak yang terdapat pada minyak goreng yaitu ada asam lemak jenuh, diantaranya laurat, miristat, palmitat, dan stearat. Sedangkan asam lemak tak jenuh yaitu ada oleat, linoleat, dan linolenat. Pengujian lipid. Uji kelarutan lipid adalah analisis kelarutan lipid maupun derivat lipid terhadap berbagai macam pelarut. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Apabila lipid dilarutkan ke dalam pelarut polar, maka hasil lipid tersebut tidak akan larut. Hal tersebut karena lipid memiliki sifat nonpolar, sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Nah, uji kelarutan lipid ini dibagi menjadi dua, yaitu uji kelarutan dalam air dan uji kelarutan dalam alkohol. Berikut reaksi yang terjadi pada uji kelarutan. Uji akrolein digunakan untuk menguji keberadaan gliserin atau lemak. Uji ini adalah uji pada gliserol dalam bentuk bebas atau yang terdapat pada lemak dan minyak bila mengalami dehidrasi akan membentuk aldehid aksilat atau disebut juga dengan akrolein. Reaksi positif terjadi apabila lemak yang dipanaskan akan terdehidrasi memiliki bau lemak terbakar dengan asap putih. Berikut reaksi yang terjadi pada uji akrolein. Pada uji Bodowin digunakan untuk mendeteksi keberadaan minyak siasame minyak wijen. Minyak siasame memberi warna merah mawar yang khas dengan asam klorida pekat dan larutan furfural.
Uji Hubel adalah uji ketidakjenuhan yang digunakan untuk mengetahui apakah asam lemak yang diuji termasuk asam lemak tidak jenuh atau asam lemak jenuh dengan menggunakan reaksi iod Hubel. Iod Hubel ini digunakan sebagai indikator perubahan. Reaksi positif ketidakjenuhan asam lemak ditandai dengan timbulnya warna merah, lalu warna kembali lagi ke warna awal yaitu kuning bening. Warna merah yang kembali pudar menandakan bahwa terdapat banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Pada uji ketidakjenuhan, reaksi iod Hubel akan mengoksidasi asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap pada molekulnya menjadi ikatan tunggal. Warna merah muda yang hilang selama reaksi menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh telah mereduksi reaksi iod Hubel. Berikut reaksi yang terjadi pada uji Hubel. Kesimpulan 1. Lipid adalah senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut di dalam air, yang dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar seperti kloroform atau eter. 2. Lipid diklasifikasikan menjadi lipid sederhana, lipid kompleks, lipid prekursor, dan derivat. 3. Contoh bahan pangan yang mengandung lipid adalah tempe, daging sapi, mentega, dan minyak sayur. 4. Untuk uji minyak dan lemak dapat dilakukan dengan beberapa uji yaitu uji kelarutan dalam air, uji kelarutan dalam alkohol, uji akrolin, uji Bondoin, dan uji Hubel. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.